الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: وهكذا إذا أنكر أهل السنة على أصحاب الدعوات المبتدعة من إخوانية وسرورية وقطبية وغيرهم. Demikian pula apabila Ahlus Sunnah mengingkari para aktivis dakwah yang bid'ah, apakah dari kalangan Ikhwaniyah atau Sururiyah maupun Qutbiyah, yakni para pembela dan pengikut Said Qutb, serta yang selain mereka. Idza ankara alaihim ahlus sunnati al-bid'ah allati yad'una ilaiha, apabila ahlus sunnah mengingkari atas mereka kebid'ahan yang mereka menyeru kepadanya, wa ankaru alaihim tatahulahum fi syirki wa adami inkari, mereka mengingkari atas ahli bidah tersebut bermudah-mudahnya mereka dalam perkara syirik, wa adami inkari, dan tidak mengingkarinya, wa zuhdihim fit tauhid, dan zuhudnya mereka di dalam perkara tauhid, wa adamil inayati bih, dan tidak adanya perhatian terhadap tauhid. Qalu, mereka mengatakan bila diingkari oleh ahlus sunnah, hadza tafriqun wa ifsadun fil ardh, ini adalah pemecah belah dan pengrusakan di muka bumi. Walaqad qala ikhwanuhumul munafiqun alladziina kanu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ka'Abdullah bin Ubay bin Salul wa amsalihi minal munafiqin, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan sungguh saudara-saudara mereka yang munafik, yaitu orang-orang yang mereka berada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang semacamnya dari kalangan munafikin, telah berkata, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, bila dinyatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini, qalu innama nahnu muslihun, mereka menjawab, hanya saja kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Jadi timbangan pada mereka al-munafiqin atau ahli bidah adalah timbangan yang terbalik. Ya, al-haq dianggap sebagai al-batil, sementara al-batil dianggap sebagai al-haq. Maka mereka ketika diperintahkan untuk mengadakan perbaikan, justru mereka mengadakan
pengerusakan. Kalau dinyatakan kepada mereka, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, hanya saja kami ini adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, alangkah serupanya ucapan orang-orang munafik dengan ucapan ahlul bidah. Karena memang ahlul bidah adalah munafiqu hadhil ummah. Orang-orang munafik daripada umat ini. Nah, apabila ditegakkan pada mereka sunnah, mereka mengatakan bahwa ini adalah pengerusakan. Tetapi bila mereka menegakkan al-bidah, maka mereka menegaskan bahwa ini adalah perbaikan. Nah, sebagaimana disebutkan dalam pepatah, ya, ma ashbahatil lailatu bil barihah, ma ashbahatil lailatu bil barihah, alangkah serupanya malam ini dengan malam tadi. Artinya tidak ada perbedaan. Ya, persis apa yang mereka lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum munafikin, oleh kaum munafikun. Baik. Kalau kita mengingat pembahasan yang seperti ini menyadarkan kita akan pentingnya Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah ini. Ternyata musuh yang berada di luar kita itu banyak. Baik yang permusuhannya kepada Islam dan Sunnah ini secara tampak nyata. Ya. Seperti orang-orang kafir dari kalangan al-Yahud dan Nasara. Atau yang sembunyi-sembunyi seperti kalangan Ahlul Bidah. Dari kalangan Ahlul Bidah itu pun ada yang kesamarannya masih tampak, ada pula yang benar-benar samar. Yang masih tampak kesamarannya yang menggambarkan akan al-batil seperti Ahlul Bidah dari kalangan Ar-Rafidhah, Al-Jahmiyah, ya. Atau yang semacam mereka yang kebid'ahannya mengeluarkannya dari Islam. Ini walaupun samar bagi kebanyakan muslimin, tapi kesamarannya tidak begitu tersembunyi, masih tampak. Ya. Ada yang lebih samar daripada ini, seperti mereka-mereka yang kebid'ahannya tidak mengeluarkan dari Islam. Bahkan hampir-hampir menyerupai Ahlus Sunnah. Seperti aliran Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dalam bab Al-Asma' wa Sifat. Nah, bahkan ada yang sangat samar. Seperti mereka Ikhwaniyah, Qutbiyah, Sururiyah, yang mereka sangat mirip dengan Ahlus Sunnah. Ya. Hanya orang-orang yang telah berkecimpung di dalam dakwah ini dengan bimbingan para ulama, dengan penjelasan para ulama, setelah keutamaan dari Allah, yang bisa memahamkan mereka akan belangnya Ikhwaniyah, Sururiyah, Qutbiyah. Nah, wa ala kulli hal, bahwa musuh kita dari luar dakwah ini ternyata cukup banyak. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat diharapkan untuk saling bahu-membahu, menegakkan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa di dalam menyampaikan agama Allah Jalla wa Ala. Ya. Sebab tanpa at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, dakwah yang demikian besar dan berat ini tidak mungkin ditunaikan oleh sebagian kita tanpa sebagian yang lainnya. Maka kita perlu saling isi-mengisi, kuat menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing berjuang dengan apa yang dia mampu. Ya. Yang mampu dengan harta dengan hartanya, yang mampu dengan ilmu dengan ilmunya, yang mampu dengan tenaga dengan tenaganya, yang mampu dengan pikiran maka dengan pikirannya.
Sebab tanpa demikian Islam ini tidak akan tersampaikan kepada manusia. Nah, dan perkara yang sangat melemahkan penyebaran Islam adalah terjadinya pertikaian, perpecahan, perselisihan, permusuhan, baik di antara sesama kaum muslimin, bahkan yang lebih dahsyat apabila terjadi di antara Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, yang menimbulkan saling belakang-membelakangi di antara mereka. Makanya Allah ingatkan di dalam Al-Quran, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Jangan kalian bertikai, maka nanti akan hilang kekuatan kalian dan kalian akan menjadi lemah. Nah, sungguhnya apabila kita mengerahkan segala kemampuan kita, segala kekuatan kita, segala daya upaya kita, segala pikiran kita untuk menghadapi musuh-musuh yang berada di luar Ahlus Sunnati wal Jamaah, baik dari kalangan kufar atau ahli bidah, itu kiranya masih tidak cukup. Ya. Karena besarnya musuh-musuh yang berada di luar kita. Sementara Ahlus Sunnati wal Jamaah as-salafiyun, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Senantiasa akan ada segelintir, sekelompok kecil dari umatku yang mereka membela kebenaran. Berarti jumlahnya sedikit. Ya. Nah, hanya golongan kecil. Kalau seandainya mereka mengerahkan apa yang mereka punya secara keseluruhan, secara sepenuhnya, belum tentu mereka bisa menghadapi sekian dari makar-makar ahli bidah maupun orang-orang kafir. Nah, yang membuat mereka mampu untuk teguh di atas agama ini, mampu membuat mereka terus berada di atas al-haq, tidak termakan oleh tipu daya dan makar musuh-musuh Islam dan sunnah, dengan jumlah mereka yang tergelintir, kemampuan mereka yang terbatas, hanya karena keutamaan dari Allah Jalla wa'ala. Kalau bukan perlindungan dari Allah, keteguhan dari Allah, niscaya kita akan dipalingkan daripada agama ini. Ya. Nah, makanya Allah ingatkan kepada kita, wazkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna ay yatakhattafakum an-nasu fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'annakum tashkurun. Kata Allah, ingatlah ketika kalian adalah orang-orang yang sedikit dan lemah. Kalian khawatir bahwa manusia akan menyambar kalian. Lalu Allah melindungi kalian, memberi rezeki kalian dari hal-hal yang baik, dan semoga hal itu membuat kalian bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita membuang tenaga, pikiran, dan kemampuan kita untuk bersitegang, bermusuhan, bertikai di antara kita bersama Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlul Haq. Karena musuh-musuh yang berada di luar kita itu banyak. Sedangkan beban dakwah ini membutuhkan at-takatuf wa ta'awun wa tawassul bil haqq was sabr. Ya, untuk menyampaikannya kepada segenap manusia yang ada di alam ini. Nah, suatu tindak kebodohan apabila kita sibuk dengan diri kita sendiri, kemudian kita lalai daripada musuh-musuh yang sesungguhnya. Nah, dan wal'iyadu billah, apabila pertikaian dan permusuhan, pecah belah yang terjadi di antara Ahlus Sunnah itu sedemikian sengit, sedemikian dahsyat, sehingga bahkan melalaikan mereka daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau ada yang bertanya apakah mungkin terjadi khilaf di kalangan Ahlus Sunnah, al-jawab na'am, mungkin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin.
Tetapi sungguhnya kita telah diberi tuntunan oleh Allah Jalla wa Ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian bertikai dalam sebuah permasalahan, maka pulangkanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik penyelesaiannya. Pasti kesudahannya adalah perkara yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian hal-hal yang bisa menimbulkan kepada pertikaian, perselisihan, permusuhan ini hendaknya dihindarkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka orang-orang yang berupaya menimbulkan pertikaian, permusuhan, kebencian di antara Ahlus Sunnah sehingga mereka saling membelakangi antara satu dengan yang lainnya, dia punya dosa yang sangat besar di sisi Allah Jalla wa Ala. Ya. Mencerai-beraikan Ahlul Haq karena muatan-muatan tertentu yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, orang yang seperti ini pasti dia akan digelincirkan oleh Allah karena perbuatan dosanya, karena kriminalnya yang telah memecah belah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, oleh karena itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada sahabat untuk selalu menyatukan hati, ya, mendekatkan barisan. Sampai-sampai beliau mengajarkan di dalam safar sekalipun, dalam perjalanan jauh sekalipun, hendaknya mereka tidak bercerai-berai mengambil tempat masing-masing ketika istirahat. Hendaknya mereka berada di sebuah tempat secara bersama-sama, bahkan kalau bisa mereka tidak berpisah-pisah kepada tempat-tempat yang lain. Pernah suatu ketika para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka di dalam sebuah safar, ya, tatkala mereka singgah di sebuah tempat mereka berpisah-pisah. Ya, satunya mengambil tempat ini, satunya mengambil tempat yang lain. Ya. Mereka terpisah-pisah fi syu'abi wal audiyah, di beberapa tempat dan di beberapa lembah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam murka kepada mereka. Beliau menyatakan, inna tafarruqakum hadza minasyaitan. Sungguhnya perpisah-pisahnya kalian seperti ini datangnya dari syaitan. Nah, maka setelah itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mereka keluar safar bersama-sama, mereka tidak pernah berpencar-pencar. Ya, tidak pernah berpencar-pencar. Bahkan disebutkan oleh rawil hadis, kalau seandainya mereka dihamparkan di atas mereka sebuah pakaian, niscaya pakaian itu akan menutupi mereka semua. Artinya karena sangat dekat dan sangat rapatnya mereka di tempat itu, ya, tidak berpisah-pisah dan tidak bercerai-berai sampai dalam permasalahan yang seperti ini. Maka apapun perkara yang membuat timbulnya persatuan di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlul Haq, maka hendaklah mereka tunjukkan dan mereka sebagai tauladan manusia di dalam persatuan ini. Nah, kemudian qala wa hadza qaulun batil. Ucapan ini adalah ucapan yang batil. Wa za'mun kadzib, dan praduga yang dusta. Famata kana haula'i du'atu islahin. Kapankah mereka itu pernah menjadi du'ata islahin? Famata kana haula'i du'ata islahin. Kapan mereka itu pernah menjadi penyeru-penyeru kepada perbaikan? Wa innama hum du'atu fasadin. Hanya saja mereka itu adalah penyeru-penyeru kerusakan. Ya. Faman yaz'umu, maka barang siapa yang menyangka bi anna al-istifaqa ma'a haula'i islahun wa jam'un lil kalimah fa huwa kadzibun mubtilun. Maka barang siapa yang menyangka bahwa
bersepakat bersama mereka itu adalah perbaikan dan menyatukan kalimat, menyatukan barisan, fahuwa kadhibun mubtilun, maka dia seorang pendusta yang batil. Yuridu tarwija lil batil, dia menginginkan untuk melariskan bagi al-batil, wa nabzil haq, dan melemparkan al-haq, membuang al-haq. Yuriduna min ahli sunnati ay yaqbalul bid'ah, mereka ingin dari ahli sunnah ini agar menerima al-bid'ah, wa ay yatruku da'wata ila tauhid, dan mereka meninggalkan dakwah kepada tauhid. Wa hadza huwa 'ainul fasad wal dhalal, inilah bentuk yang sungguhnya dari kerusakan dan kesesatan. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Nah, tidak mungkin Ahlus Sunnah itu akan bergabung bersama Ahlul Bidah. Tidaklah Ahlus Sunnah bergabung dengan Ahlul Bidah, melainkan dia harus mengorbankan sunnah wa tauhid. Mesti ada dari sunnah dan tauhid yang harus dia tinggalkan, sehingga dia bisa bergabung dengan Ahlul Bidah tersebut. Itu mesti. Tidak mungkin tidak. Ya. Karena antara sunnah dengan al-bidah itu sesuatu yang mutabayinan, ya, mutanaqiran, sesuatu yang terpisah dan berlawanan. Dan apabila dinyatakan berlawanan, artinya tidak mungkin dikumpulkan. Ya. Ibarat hitam dengan putih. Mungkinkah kita mengumpulkan pada sesuatu warna hitam dan warna putih? Tidak mungkin. Kalau datang malam, maka hilang siang. Kalau datang siang, maka datanglah malam. Maka demikianlah antara sunnah dengan al-bid'ah. Antara sunnah dengan al-bid'ah. Maka kalau ada ahlus sunnah bisa bergabung dengan ahlul bidah, menunjukkan bahwa ada di antara sunnah, ya, di antara tauhid yang dia tinggalkan sehingga dia bisa bergabung dengan al-bid'ah tersebut. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya, dan menyerulah kepadanya, memintalah kepadanya dalam keadaan takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat kepada Allah adalah pengrusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Setelah Allah Jalla wa'ala memperbaiki bumi ini dengan at-tauhid, dengan as-sunnah, dengan at-ta'ah, maka barang siapa yang melakukan lawannya, syirik, melakukan bid'ah, melakukan maksiat, berarti dia melakukan pengerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Ya. Walaupun mereka menganggap pengerusakan ini sebagai perbaikan, ya, maka pada hakikatnya ucapan mereka itu seperti ucapan kaum munafiqun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya. Bila dinyatakan kepada mereka jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab hanya saja kami ini mengadakan perbaikan. Berarti kebanyakan slogan-slogan mereka pada hari ini, ya, yang memakmurkan bumi dengan kemaksiatan, memakmurkan bumi dengan kebid'ahan, memakmurkan bumi dengan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu mereka anggap ini sebagai perbaikan, sebagai kesejahteraan. Mereka anggap sebagai kemajuan. Pada hakikatnya ini semua adalah pengerusakan terhadap muka bumi ini. Kalau mereka diajak kepada perbaikan yang sesungguhnya,
Mereka menjawab, hanya saja kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, alangkah serupanya mereka dengan orang-orang munafik yang ada di mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, qala inna baladana, sesungguhnya negeri kami ini, maksudnya yaitu Al-Mamlakatul Arabiyyah Al-Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tun'amu bistima'il kalimati wa wahdatis shaf, telah diberi kenikmatan dengan kesatuan kalimat dan persatuan barisan. Falamma dakhala ilaiha haula'il muqarribun, maka tatkala masuk ke negeri ini, yaitu ke As-Saudiyah, mereka para pengrusak itu, yaitu Ikhwaniyah, Sururiyah, Qutbiyah, Hizbiyah, kharrabu alaina auladana, mereka telah merusak atas kita anak-anak kita. Wa farraqu saffana, dan mereka memecah belah saf kita. Wa afsadu jam'ana, dan mereka merusak perkumpulan kita. Wa qalahu baina kalimatina, dan mereka menyelisihi antara kalimat kita. Fal fasadu innama ja'a minhum, maka kerusakan itu hanya saja datang dari mereka. Negeri At-Tauhid ini tidaklah mengenal perbuatan bid'ah, atau adanya perkara syirik, atau tersebarnya kemaksiatan kepada Allah, kecuali karena diakibatkan pengerusakan haula'il hizbiyun. Apakah itu Ikhwaniyah, Sururiyah, dan Qutbiyah. Maka mulailah negeri ini rusak. Rusak dengan aksi-aksi teroris yang muncul dari pikiran-pikiran Ikhwaniyah, yang takfiriyah. Nah, kemudian lahir pula di tengah-tengah mereka perbuatan-perbuatan syirik walaupun terselubung, karena adanya ahlul bidah dari kalangan sufiyah yang menyelinap di antara mereka. Demikian pula muncul adanya demokrasi pada sebagian tempat atau pada sebagian bidang. Itu lahir tidak lain karena propaganda hizbiyun, ikhwaniyun, sururiyun, qutbiyun yang memasukkan itu ke negeri As-Saudiyah, negeri Tauhid. Dan pembusakan-pembusakan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahi ahlul bidah, mereka lebih jahat daripada para pelaku maksiat. Dan mereka bahkan lebih jahat daripada ahlul kufur. Sebab ahlul kufur bila melakukan pengerusakan, mereka tidak mengatasnamakan Islam. Tapi ahlul bidah melakukan pengerusakan dengan nama Islam. Subhanallah. Nah, nas'alullah salama wal afiyah. Baik. Ini As-Saudiyah dinyatakan oleh Syekh, negeri ini rusak, dihancurkan oleh mereka ahlul bidah. Mereka telah merusak anak-anak kita, memecah belah shaf kita, merusak perkumpulan kita, menyelisihi kalimat kita dan sebagainya. Bagaimana dengan negeri ini? Kalau negeri ini sudah negeri antah berantah. Memang pada asalnya tidak mengenal tauhid, masuk Islam, dan dengan karunia dari Allah Jalla wa'ala, negeri ini penduduknya dibukakan hati mereka kepada Islam. Lalu datang pengerusakan yang baru dilakukan oleh ahlul bidah dengan memecah belah kaum muslimin kepada berbagai pemikiran-pemikiran yang menyesatkan mereka dari Islam itu sendiri. Nah,
Ala kulli hal, kalau kita membaca yang seperti ini, ya, kita rasanya kepingin sesegera mungkin menyelesaikan apapun permasalahan yang terjadi di antara Ahlus Sunnah supaya kita memusatkan diri kepada Ahlul Bidah. Ya. Nah, karena ancaman mereka ini siap untuk menghancurkan rumah-rumah kita, keturunan-keturunan kita, masyarakat kita pada setiap waktu dan setiap detik dan pada setiap tempat mereka berada. Lalu apa gunanya kita ribut sesama Ahlus Sunnah? Ya. Nah, Allahul Musta'an. Maka apapun bentuk pertikaian, perpecahan dan perselisihan itu, apakah pribadi atau agama, segera selesaikan. Sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memegang prinsip fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ya. Pulangkan kepada Allah dan Rasul kalau terjadi sesuatu daripada perselisihan itu. Nah, bukan sifat seorang mukmin yang baik apabila dia bila bertikai dengan yang lainnya memiliki sifat al-aladdul khusum. Ya, sangat sengit dalam bertikai. Itu bukan sifat seorang mukmin yang baik. Ya. Allahul Musta'an. Baik. Dan seperti yang tadi saya singgung, hendaknya kita menjalani segala sebab yang membuat kita berada ala kalimatin wahidah. Ya. Supaya kita benar-benar bersatu, baik secara jiwa maupun raga. Ya. Tidak dipisahkan oleh berbagai makar ahli bidah dan bahkan makar-makar syaitan. Nah, yang memecah belah kita itu adalah syaitan. Sehingga dinyatakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, Asy-syaitanu yanzahu bainakum. Syaitan itu menyelinap di antara kalian. Ya. Kadang syaitan itu membuat permasalahan yang kecil, sebetulnya kecil, dibuat menjadi besar. Yang besar dibuat tambah parah. Ya. Permasalahan satu dibuat menjadi dua. Ya, bahkan satu bisa jadi 100. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh asy-syaitan kepada ahlul haq sehingga mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Perkara yang paling baik apabila Allah telah menjadikan pertikaian di antara kita pada tubuh kita sendiri. Ya. Nah, makanya yang paling menyakitkan apabila ada musuh dalam selimut, ya kan? Oleh karena itu Ahlus Sunnah itu harus benar-benar fresh hatinya, harus benar-benar lapang sama saudaranya. Nah, membuang segala perasaan iri, dengki, permusuhan, pertikaian, kebencian dan sebagainya. Nah, lalu melangkah untuk selalu menyatukan barisan dan kalimat mereka, sekecil apapun dia. Apalagi seperti kita di sini dalam satu kompleks, dalam satu pondok, ma'had, satu dakwah, ya, ikhwan, tahabun, insyaallah. Ya, apapun yang dilakukan itu harus dengan ya saling tafahum, musyawarah, kemudian saling jam'ul kalimah, menjaga antara satu dengan yang lainnya. Ya. Jangan kita menyangka apa salahnya, kan mubah, tidak apa-apa saya beda dari yang lainnya. Ya. Terkadang hal-hal yang kita anggap mubah itu terkandung di dalamnya madharrah. Kalau kita tidak cermat di dalam memperhatikan makar syaitan yang ada di dalamnya. Ya, makanya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dari riwayat Abi Dawud dari sahabat Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Ya, Nabi SAW meminta para sahabatnya untuk tidak berpisah-pisah, berpencar-pencar ketika safar. Ini kan sebetulnya perkara yang mubah saja. Apa salahnya sih? Saya pindah tempat, saya mau di sebelah sana, yang satu mengatakan saya mau di sebelah sini. Mubah. Tetapi Nabi SAW mengatakan bahwa berpencar-pencarnya mereka mengambil tempat singgah itu datangnya dari syaitan. Ya, datangnya dari syaitan. Ya. Maka jangan membiasakan diri untuk berbeda dari ahli sunnah yang lainnya. Ya. Suka tampil beda. Ya. Memang mubah, tapi ya,
fenomena yang seperti ini tidak baik. Apalagi kalau perkara itu bukan perkara yang mubah. Ya. Tampil beda itu baik apabila kita tampil beda dengan al-haq, sedangkan yang selain kita batil. Tapi kalau tampil beda di tengah ahlul haq, ini ala khatarin azim. Ya. Berada di bawah bahaya yang besar. Nah, oleh karena itu mengumpulkan kalimat di antara ahli sunnah wal jamaah perkara yang sangat penting di dalam menjaga agama kita, menjaga agama keturunan kita dan negeri kita. Nah, sebab tanpa persatuan al-kalimah dan persatuan barisan ini tidak mungkin kita meraih kekuatan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, apakah kita mengira kalau ketika kita berpecah belah, ya, kemudian tidak diberi oleh Allah istima' al-kalimah wa wahdatus shaf, kita bisa konsentrasi untuk dakwah, untuk ilmu, untuk amal dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pertikaian, perselisihan dan permusuhan itu sangat merugikan bagi ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian dinyatakan oleh beliau di sini, wa bihim dakhala ilaina wa bisababihim tafarraqat kalimatuna yastamiluna sirriyah wa yahdafuna ila siyasah. Kata beliau, hanya saja kerusakan itu datang dari mereka, ya. Dan dengan sebab mereka masuk kepada kita kerusakan itu. Nah, wa illa sungguhnya As-Sumudiyah ini adalah negeri tauhid, negeri sunnah yang tidak memperkenankan syirik, al-bid'ah dan al-maksiyah. Ya. Tetapi perkara-perkara itu mungkin terjadi, bahkan bisa jadi menyebar di antara masyarakat mereka diakibatkan al-hizbiyun serta makar-makarnya, ahlul bidah beserta segala tipu daya. Nah, tafarraqat kalimatuna, sehingga kalimat kita, kata beliau, terpecah belah. Coba kita lihat di sini Asy-Syaikh rahimahullah berulang kali mengingatkan nikmatnya istima'il kalimah. Ya. Sehingga perkara besar yang telah dirusak oleh ahlul bidah terhadap mereka di Saudiyah, yaitu ketika mereka mampu memecah belah di antara ahlus sunnah. Ya. Nah, dengan adanya gerakan As-Sururiyah Ikhwaniyah, mereka memecah belah antara para pemuda dengan ulamanya, ulama dengan para pemudanya. Ya. Antara ulama dengan ulama yang satu dengan yang lainnya, ya. Para pemuda yang satu dengan yang lainnya. Fitan terjadi di antara mereka karena sebab ahlul bidah, ya. As-Sururiyah, Al-Qutbiyah, Al-Ikhwaniyah. Nah, Allahul musta'an. Yastamiluna sirriyah, mereka menggunakan gerakan terselubung. Ya. Wa yahdafuna ila siyasah, dan mereka membidik kepada politik. Nah, wa yatadhaharuna bis-salahi wal islah, mereka menampakkan diri dengan kebaikan dan perbaikan. Wa hifdzil Qur'an, dan menghafal Al-Qur'an, wa da'wati ila ta'abbud, berdakwah kepada ibadah. Wal inayati bil fadail, dan perhatian kepada keutamaan amal. Wa tarkil aqaid, dan meninggalkan keyakinan yang menyimpang. Ya. Nah, makanya mereka katakan bahwa aqidatuna salafiyah, sedangkan dakwatuna harakiyah. Ya. Akidah kita salafiyah, sedangkan dakwah kita adalah dakwah pergerakan. Atau dengan istilah lainnya,
salafiyatul aqidah wa asriyatul muwajahah, kata mereka. Akidahnya salafiyah, sedangkan muwajahah itu apa ya? Semacam semacam sosial, kemudian politik, budaya, begitu disebut dengan al-muwajah. Nah, sedangkan masalah sosial, politik dan budaya ini adalah asriyah, kata mereka. Kita mengambil hal yang paling terkini. Jadi salafiyatul aqidah wa asriyatul al-muwajah. Nah, dengan sebab mereka ini masuklah berbagai perpecahan-perpecahan dan fitan katsirah di kalangan ahli sunnati wal jamaah di negeri itu. Tapi subhanallah, mereka menampakkan diri dengan kebaikan-kebaikan ini. Ya, menghafal Quran, berdakwah kepada ibadah, ya, memperhatikan keutamaan-keutamaan amal, meninggalkan keyakinan-keyakinan menyimpang. Yang dimaksud mereka tidak berkeyakinan Jahmiyah, tidak pula Rafidhah, tidak Asy'ariyah, ya, tidak Murji'ah, tidak yang lainnya. Nah, tetapi mereka melahirkan gerakan-gerakan hizbiyah yang tujuannya adalah kekuasaan, ya, dengan landasan pemikiran takfir, pengkafiran terhadap kaum muslimin. Baik. Wa hadha huwal fasadu bi'aini. Inilah kerusakan yang tampak dengan zatnya. Apa hukman jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya dari Allah bagi orang-orang yang yakin? Fa ya ahlus sunnah, alzimus sunnah. Wahai segenap ahlus sunnah, bertahanlah di atas sunnah. Wahzaru min haula ay yuqarribu aktsara mimma qad qarrabu. Berhati-hatilah dari mereka ini. Jangan sampai mereka merusak lebih banyak dari apa-apa yang telah mereka rusak. Wa yufsidu a'zama mimma qad afsadu. Dan mereka menghancurkan lebih besar dari apa yang telah mereka hancurkan. Wallahi la in tasahaltum, demi Allah, jika seandainya kalian bergampang-gampang, bermudah-mudah di hadzal amr, dalam perkara ini, la yushikunna antanalakumul uqubah. Antanalakumul uqubah. Dikhawatirkan bahwa kalian akan ditimpa oleh siksa dari Allah. Nah, ya, jangan kita lengah sedikit pun dari ahli bidah beserta segenap makar mereka. Ya. Nah, kita harus waspada diri dari ahli bidah, dari segenap makar mereka dan dakwah mereka. Hendaknya kita ingatkan umat ini akan bahayanya mereka. Nah, sehingga tidak mungkin kita mengajarkan al-haq tanpa membantah al-batil. Karena itu adalah dua sejoli yang sejalan. Ya. Menyampaikan al-haq itu harus ada di dalamnya membantah al-batil. Karena dengan membantah al-batil, al-haq itu semakin tampak. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam pepatah, wa bidziddi yazharu dziddu. Dan dengan lawan sesuatu maka akan tampak lawannya. Wa bidziddi yazharu dziddu. Dengan lawan sesuatu akan tampak lawannya. Kita tahu putih itu sangat putih kalau kita melihat warna hitam. Kita tahu bagaimana cerahnya siang hari ketika kita sudah mengalami malam hari. Ya. Kita tahu betapa jernihnya al-haq. Ya. Setelah kita mengerti betapa gelapnya al-batil. Nah, maka menjelaskan al-haq ini dengan disertai raddul batil, menjelaskan kebatilan-kebatilan ahli syirik wal kufur wal bidah wal ma'asi, sehingga kebenaran itu benar-benar tampak dan benar-benar difahami oleh kaum muslimin. Nah,
melakukan ini semua membutuhkan ta'awun baina ahli sunnati wal jamaah. Kalau mereka berpecah belah, maka semua itu akan terbengkalai. Yang menjelaskan al-haq, membantah al-batil akan terbengkalai karena keributan yang terjadi di antara mereka. Sekarang kalau ditanya, kira-kira siapa orang yang paling bergembira, pihak yang paling bergembira ketika ahlus sunnati wal jamaah, ahlul haq as-salafiyun berpecah belah, bertikai di antara mereka? Siapa yang paling senang? Hah? Yang paling senang adalah ahlul kufur wasyirik wal bidah. Ya, mereka yang paling senang. Ya, karena mereka tanpa harus mengeluarkan tenaga besar, tanpa harus bercapek-capek untuk menghadapi ahlus sunnah, atau mereka sendiri sudah saling bantah-membantah, hancur menghancurkan, kemudian belakang membelakangi, ya, sesat menyesatkan di antara mereka. Allahul musta'an. Nah, makanya setiap pertikaian, perselisihan, permusuhan di kalangan ahlus sunnah itu apabila diketahui oleh ahlul bidah, mereka akan memelihara pertikaian dan permusuhan itu agar tetap eksis di kalangan ahlus sunnah, bahkan kalau bisa diperbesar. Kalau bisa disemarakkan supaya ahlus sunnah ini semakin jauh daripada al-haq dan tidak perhatian kepada makar-makar mereka. Nah, maka yang rugi adalah kita, wahai ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tinggalkan segala pertikaian, perselisihan dan permusuhan itu. Ya. Hendaknya kita sesama ahlus sunnah wal jamaah itu adalah manusia-manusia yang saling mencinta antara satu dengan yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'min aqul mu'min. Mukmin yang satu itu adalah saudara mukmin yang lainnya. La yazlimuhu, tidak berbuat aniaya kepadanya. Wala yahzuluhu, tidak merendahkannya. Ya. Wala yakiruh, dan tidak meremehkannya. Ya. Nah, sehingga antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min al-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Satu mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan, menguatkan antara sebagiannya kepada sebagian yang lain. Nah, apakah kita sudah pernah merasa apabila saudara kita tertimpa oleh sebuah permasalahan, ya, apakah dunia atau agama, kita merasa sakit sebagaimana dia sakit, sehingga kita menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang bersaudara? Sudahkah kita mengamalkan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An-Nu'man bin Bashir atau dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di mana beliau menyatakan, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Mukmin yang satu permisalannya dengan mukmin yang lain dalam masalah saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, cinta mencintai, ibarat satu jasad. Apabila sebagian anggota tubuh merasakan sakit, maka yang lainnya terpanggil untuk bergadang malam dan merasakan demamnya. Apakah kita sudah merasakan seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Atau kita masih berpikir hidup secara nafsi-nafsi? Sendiri-sendiri. Nah, sehingga kita tidak pernah merasakan kesulitan yang dirasakan oleh saudara kita, tidak pernah merasakan kesempitan yang dirasakan oleh saudara kita, tidak pula kita merasakan beratnya penanggungan yang dirasakan oleh saudara kita. Nah, tidak adanya satu jiwa dan satu perasaan ini yang mengakibatkan kita gampang bertikai, bercerai-berai, ya, bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Allahul musta'an. Wa ala kulli hal, ini semua harus dihentikan. Dan ingatlah bahwa apabila kita melihat pertikaian yang seperti ini di kalangan ahlus sunnah, di kalangan ahlul haq, maka jangan sampai kita sebagai orang yang membesarkan apinya. Jangan sampai kita menjadi pihak
yang mengakibatkan masalah itu semakin runyam. Jangan sampai kita menjadi sebab terjadinya pertikaian yang lebih dahsyat dan lebih dahsyat. Nah, karena kalau kita jatuh ke dalam masalah ini, berarti kita sama dengan apa yang dinyatakan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal itsmi wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah melarang kita, janganlah kalian saling tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, kalau kita menjadi sebab besarnya api pertikaian itu, api permusuhan itu, api perselisihan itu, berarti kita tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Dosa dan permusuhan. Nah, maka perkara yang paling selamat kalau kita melihat pertikaian itu apapun bentuknya adalah kita berupaya untuk meredamnya. Ya, dengan paling tidak menahan lisan kita, menahan hati kita, menahan tindakan kita, agar apa yang terjadi tidak lebih parah dari sebelumnya. Nah, saya sengaja memperpanjang nasihat ini supaya menjadi peringatan bagi kita semuanya. Peringatan ini wallahi perlu, sangat harus diulang-ulang. Pada setiap tempat Ahlus Sunnah, dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka. Karena mereka rawan dengan ini. Jangan kita kira sudah biasa, sering dalam kajian, daurah, muhadharah, tabligh akbar, isinya itu saja. Ini perkara penting, muhim. Kita tahu ilmunya, tapi teorinya, tapi prakteknya butuh kita selalu diingatkan. Dan tidak ada kata jenuh. Baik bagi yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan. Supaya kita ingat. Pentingnya jam'ul kalimain ini nikmat Allah yang tidak bisa kita beli dengan dunia dan seisinya. Allah yang memberikan kepada kita. Tidak ada lain. Bukan karena kehebatan fulan atau fulan. Bukan karena harta fulan atau fulan. Bukan karena kecerdasan ilmu fulan dan fulan. Tidak ada satupun manusia yang punya jasa dalam perkara ini. Semata-mata karena keutamaan Allah saja. Wazkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Apa kata Allah? Fa'allafa baina qulubikum. Ya. Ingatlah kata Allah ketika dahulu kalian saling bermusuhan, kemudian Allah jinakkan hati di antara kalian. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga dengan demikian kita bisa saling tawasi bil haq, tawasi bis sabr untuk istiqamah 'alal haq dan menyebarkan al-haq di antara manusia. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufik. Ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.